Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lukas Reski Sitohang dengan NIM C1B025130, program studi Manajemen R002 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Priyanto SPD MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik yang sering membuat banyak orang bingung, yaitu mana yang benar, di mana atau di mana. Simak video ini sampai selesai ya. Pernah nggak kamu ragu saat menulis kalimat seperti di mana kamu tinggal atau di mana kamu tinggal? Sekilas memang terlihat sepele, hanya beda spasi. Tapi tahukah kamu bahwa kesalahan menulis di adalah salah satu kesalahan yang paling sering terjadi dalam bahasa Indonesia? Bahkan media sosial, tugas kuliah, hingga dokumen resmi. Menariknya, satu spasi kecil dapat mengubah status sebuah kata, apakah ia sebagai kata depan atau sebagai awalan. Dalam video ini, saya akan membahas secara mendalam kapan kita menggunakan di ditulis terpisah dan di ditulis digabung. Dalam bahasa Indonesia, kata di memiliki dua fungsi yang berbeda. Yang pertama, sebagai kata depan atau preposisi, dan yang kedua, sebagai awalan atau prefiks kata kerja pasif. Masalahnya muncul karena bentuk tulisannya sama, tetapi aturan penulisannya berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Jika di berfungsi sebagai kata depan, maka penulisannya harus dipisah dari kata yang mengikutinya. Ciri-cirinya yang pertama, menunjukkan tempat, posisi, atau waktu. Yang kedua, diikuti oleh kata benda atau keterangan tempat. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, di mana kamu belajar sekarang? Contoh yang kedua, buku itu ada di meja. Contoh yang ketiga, ia tinggal di Jakarta. Kata mana, meja, dan Jakarta adalah kata benda atau keterangan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kesalahan yang sering terjadi dan pembetulannya. Contoh yang pertama, di mana kamu tinggal. Yang kedua, di atas meja ada tas. Yang ketiga, di bawah pohon itu ada sepeda. Pembetulannya, di mana kamu tinggal, di atas meja ada tas, di bawah pohon itu ada sepeda. Jika di berfungsi sebagai awalan, maka penulisannya harus digabung. Ciri-cirinya yang pertama, menunjukkan bentuk pasif atau tindakan. Yang kedua, kalimatnya bisa diubah bentuk aktif berawalan me. Dan yang ketiga, kalimatnya bisa ditambahkan kata oleh. Selanjutnya masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama, pintu kelas itu ditutup oleh petugas kebersihan. Contoh yang kedua, tugas kelompok itu dikerjakan bersama-sama. Contoh yang ketiga, data penelitian itu dikumpulkan selama 3 bulan. Kata kerja pasif berawalan di bisa diubah ke bentuk aktif berawalan me. Contohnya, ditutup menjadi menutup, dikerjakan menjadi mengerjakan, dikumpulkan menjadi mengumpulkan. Bisa diubah ke bentuk aktif, maka jelas ini awalan di, penulisannya harus digabung. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kesalahan yang sering terjadi dan pembetulannya. Contoh yang salah, kursi disusun rapi sebelum acara, nilai ujian diumumkan besok pagi, proyek sekolah diselesaikan tepat waktu. Pembetulannya, kursi disusun rapi sebelum acara, nilai ujian diumumkan besok pagi, proyek sekolah diselesaikan tepat waktu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal. Di mana atau di mana? Jawabannya adalah di mana. Karena di berfungsi sebagai kata depan. Kesalahan kecil seperti spasi sering dianggap remeh. Padahal dalam dunia akademik dan profesional, ketepatan bahasa mencerminkan ketelitian berpikir.
Perlu diingat agar tidak salah lagi, di yang ditulis terpisah berfungsi sebagai kata depan menunjukkan lokasi, sedangkan di yang ditulis digabung berfungsi sebagai awalan kata kerja pasif. Dengan memahami perbedaan awalan di dan kata depan di, kita tidak hanya menulis dengan benar, tetapi juga menghargai kaidah bahasa Indonesia. Semoga setelah ini kamu tidak bingung lagi penulisan kata di mana atau di mana dan penggunaan kata di, karena dalam bahasa detail kecil mempunyai makna yang besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.